Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya pikir sudah cukup juga mendengarkan tanggapan dari berbagai narasumber. Mungkin saatnya Pak As1 menanggapi ya. Nanti setelah itu baru kita beri kesempatan lagi narasumber lain. Baik, terima kasih. Menarik sekali nih topik ini. Jadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman, bapak-bapak narasumber, baik yang di Jakarta maupun yang ada hadir di sini, perspektif politik, kemudian dari akademisi, dari pegiat demokrasi, kemudian Pak Nixon termasuk pegiat demokrasi juga. Beliau juga ini staf khusus gubernur. Jadi tahu persis tadi masalah tambang beliau kuasai. Saya kira tidak keliru atau tidak salah apa yang sudah jadi pandangan dari beberapa perspektif tadi. Saya sebetulnya hanya membatasi saja dari aspek birokrasi, ya, gitu. Saya tidak mau masuk di politik karena tugas saya cuma itu, dan saya mohon maaf. Jadi ada salam hangat dari Pak PJ Gubernur. Pak PJ Gubernur ini sekarang lagi, kebetulan beliau baru menjabat, itu banyak sekali banyak sekali tamu, banyak sekali orang yang mau audiens dan lain-lain, itu makanya beliau tidak sempat boleh menugaskan kami. Karena saya hanya membatasi pada aspek administrasi birokrasi yang bisa saya sampaikan, ya saya kira sederhana sebetulnya. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Salahuddin, ya, juga rekan-rekan dari politik, juga menarik juga dari Pak Nixon, bahwa sesungguhnya seorang pejabat kepala daerah, gubernur maupun bupati itu ditugaskan itu hanya mengisi sebuah kepemimpinan pemerintahan di daerah, mengisi kekosongan, karena sesuai konstitusi kan pemerintahan kita ini tidak bisa kosong, ya, tidak bisa kosong, dan ini adalah konsekuensi dari undang-undang kita, ya, undang-undang kita tentang pemilihan kepala daerah yang telah disepakati dan diputuskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara serentak. Nah, satu hal yang jadi menarik juga, karena Gorontalo adalah salah satu daerah atau 5 daerah provinsi yang mengalami kekosongan yang cukup panjang, ya, 3 tahun kurang lebih, malah 3 tahun lebih kalau bisa-bisa, ya, dibandingkan dengan provinsi yang lain. Kalau di Jawa Timur itu kan tidak terlalu panjang juga. Kita salah satu daerah yang memang kebetulan masa jabatan Pak Rusli harus sampai di situ dan dihitung-hitung cukup panjang, sehingga membutuhkan waktu yang kalau kita hitung-hitung jadi 2/3 dari masa jabatan definitif ke 3 tahun. Ini tinggal 2 tahun sisa ini kalau misalnya satu periode. Nah, oleh sebab itu memang konsekuensinya adalah terjadi perpanjangan. Memang tadi sudah disampaikan Pak Nixon tadi bahwa dalam aturan pelaksanaan pemerintah, dalam hal ini peraturan Menteri Dalam Negeri, itu memang telah mengatur bahwa masa jabatan
pejabat kepala daerah itu adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi 1 tahun bisa diperpanjang orang yang sama, bisa diperpanjang atau diganti dengan orang yang berbeda. Nah, itu tergantung. Dan saya kira kita di sini termasuk kami itu tidak bisa menjawab itu karena hak prerogatif daripada penugasan atau pengangkatan seorang pejabat kepala daerah itu adalah Presiden, Sekju, menteri melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian yang kedua, akibat daripada hal tersebut, maka ada format yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, dalam proses 1 tahun itu kepala daerah itu dievaluasi. Jadi beda dengan pejabat definitif, tidak ada evaluasi seperti itu tiap 3 bulan. Jadi dievaluasi apakah yang bersangkutan melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi tugas yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Antara lain yang diberikan, dibebankan kepada setiap pejabat, karena ini cukup panjang tugasnya, pengisian jabatannya, antara lain hal-hal yang sangat strategis yang mengemuka di Republik ini, yaitu menyangkut kesehatan, misalnya stunting, kemudian inflasi, ekonomi, dan lain-lain. Termasuk tugas utamanya adalah sukses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, presiden maupun legislatif. Nah, alhamdulillah itu sudah dilalui oleh kedua pejabat kepala daerah, Pak Hamka, dan itu sudah selesai. Dan sekarang tugas dari pejabat yang ditugaskan sekarang ini Pak Rudi, itu beliau juga ini kalau hitung-hitung tidak sampai 1 tahun kemungkinan, cuma 8 bulan sampai dengan masa. Jadi tidak mencapai itu, beliau tinggal mengisi. Selain tugas utamanya itu, ya dalam proses pelaksanaan pemerintahan secara umum kan ada tugas-tugas rutin. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Jadi intinya adalah sesungguhnya tugas dari kedudukan, tugas dan fungsi daripada pejabat kepala daerah ini adalah sama dengan pejabat-pejabat yang diangkat lainnya, bukan seperti yang dipilih dan merupakan kedaulatan daripada rakyat, dipilih oleh rakyat, kemudian bertanggung jawab kepada rakyat melalui kepala daerah dan juga melaporkan kepada pimpinan. Nah, ini beda. Oleh sebab itu saya kira kalau menurut perspektif birokrasi sebetulnya ini normal-normal saja. Karena dia tugasnya kan 1 tahun 1 kali. 1 tahun tugasnya, masa jabatannya, pejabat sesuai dengan ketentuan. Tinggal diperpanjang orang yang sama atau diganti, ya itu. Kalau pertimbangan-pertimbangan politik tadi saya kira itu ya ada betulnya, ada tidak. Ya, itu yang bisa menjawab itu sebetulnya Pak Mendagri, karena beliau yang mengevaluasi setiap 3 bulan dan setiap minggu. Jadi kalau 3 bulan itu kinerja selama 3 bulan, setiap minggu itu adalah satu masalah, yaitu masalah inflasi. Itu kalau terpotret di situ bahwa kadangkala inflasi kita naik turun itu di situ di evaluasinya itu. Mungkin itu salah satu alat untuk bagaimana sampai setiap pejabat itu diteruskan atau tidak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, karena Gorontalo juga tertinggi ya kemarin inflasinya. Inflasinya tertinggi. Kemarin. Karena memang ada masalah teknis. Waktu zamannya Pak Hamka, yang diukur itu cuma 1 kota. Ini ketambahan dengan Kabupaten Gorontalo sehingga dia agregatnya itu bisa mempengaruhi naiknya inflasi. Nah, memang di Kabupaten Gorontalo juga agak tinggi, bisa mempengaruhi, bisa menarik hasil daripada keseluruhan. Kalau dia tarik seluruh kabupaten lebih parah lagi.
Nah, gitu. Jadi saya kira semua pejabat yang sudah melaksanakan tugas setiap tahun ini, saya kira mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik menurut apa yang kami lihat dan kami laksanakan. Ya, jadi tinggal ini cuma seni prioritas mana yang beliau mulai kerjakan. Jadi itu saja. Sesungguhnya sama. Dan sebagai catatan bahwa sesungguhnya ruang gerak dari pejabat kepala daerah ini sebetulnya tidak terlalu luas dibandingkan dengan pejabat definitif. Walaupun dalam aturan itu kedudukan dan fungsinya sama. Tapi ada hal-hal yang harus dikomunikasikan, harus minta izin lagi dengan Mendagri apabila dia mengambil sebuah keputusan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Apakah selama ini dirasakan tidak mempengaruhi percepatan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Gorontalo? Artinya dengan bergantinya beberapa kali penjabat gubernur, pembangunan kita agak melambat. Oke. Ada satu hal yang jadi syarat, dipersyaratkan kepada setiap pejabat, bahwa keputusan pejabat yang sebelumnya itu tidak bisa merubah. Dia tidak merubah. Berarti kalau namanya keputusan berarti kebijakan yang sudah diambil itu tinggal dia lanjutkan. Apabila belum selesai ya dia percepat. Saya kira tidak ada hubungannya antara misalnya pejabat Pak Hamka dengan Pak Ismail itu tidak saling, ketika misalnya Pak Hamka melaksanakan A ya sampai ke Pak Ismail A ini tidak berhasil, saya tidak seperti itu, karena itu harus berkesinambungan. Beda dengan setiap rezim pejabat definitif ketika dipilih langsung oleh masyarakat, itu dia punya tusi atau punya visi misi yang berbeda. Saya kira itu. Ya.